Pemirsa, bagaimana kabar Anda di hari ini, Selasa 21 September? Bersama secangkir kopi dan sarapan pagi ini, 3 berita pilihan kami akan menemani Anda untuk mengawali aktivitas. Kita mulai dengan informasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut realisasi dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN saat ini mencapai 53%. Dari total pagu sebesar 744,7 triliun rupiah. Dan masih seputar upaya pulih dari pandemi, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pemerintah hingga kini masih melakukan persiapan untuk kembali membuka Bali bagi wisatawan asing. Ada 35 hotel yang disiapkan sebagai fasilitas isolasi mandiri. Tidak lupa penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga digencarkan. Nah, kita beralih ke kabar baik dari Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat berhasil membudidayakan dan mengembangkan 2 varietas anggur asal Ukraina dan Amerika. Keduanya akan dijadikan sebagai komoditas unggulan wilayah itu. Tentunya dengan harapan dapat mengangkat ekonomi Kalbar di tengah situasi saat ini. Berikut ketiga berita selengkapnya. Hingga 17 September, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tercatat mencapai 53% dari total pagu anggaran senilai 744,7 triliun rupiah atau senilai 395,92 triliun rupiah. Dengan realisasi di klaster kesehatan mencapai 45,3%. Angka itu naik dari 47,71 triliun rupiah di kuartal kedua menjadi 97,28 triliun rupiah. Sementara realisasi di klaster perlindungan sosial, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual pada 20 September, telah mencapai 60,5%. Atau naik dari 66,43 triliun rupiah pada kuartal kedua 2021 menjadi 112,87 triliun rupiah. Dengan realisasi program prioritas mencapai 50,5% atau 59,51 triliun rupiah. Dan dukungan UMKM itu sudah 42%, yaitu 51,27 triliun. Dan itu sudah meningkat jadi 68,35. Selanjutnya pada klaster insentif usaha telah terrealisasikan 57,92 triliun rupiah atau 92,95%. Terkait program jaring pengaman sosial, bantuan subsidi upah telah dicairkan kepada 4,61 juta pekerja dengan anggaran 1 juta rupiah per orang. Sementara bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro telah terrealisasikan 15,25 triliun rupiah untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro atau 99,3% dari total anggaran. Selain itu, sebanyak 4,9 juta orang telah mendaftar program Kartu Prakerja Batch 20 dan yang diterima sebanyak 800.000 orang. Sehingga sepanjang tahun 2021, total penerima kartu prakerja mulai batch 12 hingga 20 ada 5,2 juta orang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah masih mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata di Bali bagi wisatawan mancanegara, di mana wisatawan yang diizinkan berkunjung harus berasal dari negara yang diidentifikasi. Kebijakan tersebut seperti yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangan pers secara virtual pada 20 September, tentunya dipengaruhi oleh tren kasus COVID-19 di Indonesia. Dia pun memastikan kesiapan pelaku usaha menjadi salah satu faktor yang kini diperhatikan pihaknya. Untuk itu, jelasnya, sebanyak 35 hotel telah dipersiapkan sebagai fasilitas isolasi mandiri. Pelaku usaha di Pulau Dewata pun, tegas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, wajib mengantongi sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment alias CHSE atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan dari Kemenparekraf. Harapan kita agar Pemprov Bali
terus berkoordinasi. Pemprov juga sudah membuat SOP penerimaan wisatawan yang sekarang akan kita uji cobakan, dan aplikasi Peduli Lindungi telah dijalankan 503 hotel, 648 restoran, 23 destinasi wisata, dan 14 mall. Selain kesiapan pelaku usaha, Sandi juga berharap fasilitas kesehatan atau rumah sakit di Bali siap dalam penanganan COVID-19. Sesuai arahan Presiden Jokowi, dia ingin persiapan pembukaan pariwisata mancanegara di Bali dilakukan secara matang, mengingat adanya varian baru COVID-19 yang tersebar di beberapa negara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dua varietas anggur asal Amerika dan Ukraina, yaitu Jupiter dan Ninel, berhasil dibudidayakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih di Pontianak. Inovasi sektor pertanian menggunakan sistem okulasi yang bisa tumbuh subur dan berkembang di lahan minimal ini dipastikan memiliki dampak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Anton Kamarudin, pada Senin 20 September mengatakan, inovasi ini merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain sistem panennya bisa diatur, pangsa pasarnya juga sangat luas, dengan harga yang bisa bersaing di pasar internasional. Ini kesempatan ataupun peluang usaha bagi kita di perumahan ataupun di lingkungan halaman kita untuk bisa berbudidaya anggur. Nah, karena kalau kita di masing-masing anggaplah satu kompleks atau RT itu yang membudidayakan anggur, nanti kan bisa diatur pembuahannya. Itu menariknya anggur, bisa diatur pembuahannya, mau kita atur kita selang-seling sehingga bisa panen terus-menerus, dan ini merupakan sumber penghasilan dari membudidayakan anggur di pekarangan. Anton menambahkan, untuk memasyarakatkan budidaya anggur saat ini, pihaknya sedang melakukan edukasi dan sosialisasi terukur. Dari sisi ekonomi, anggur Jupiter dan Ninel asal Kalbar bisa terjual dengan harga Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Target pemerintah provinsi akan menjadikan dua varietas anggur ini menjadi komoditas unggulan sektor pertanian. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Tiga berita pilihan telah kami sajikan untuk Anda pagi ini, pemirsa. Jangan lewatkan rangkuman berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara siang pukul 13.00. Terima kasih, sampai jumpa.